Bagi setiap orang yang sudah paham akan kebesaran kerajaan Mataram Islam, mungkin sudah tidak asing lagi dengan kehebatan-kehebatan pusaka peninggalan dari masa kejayaan kerajaan Mataram Islam tersebut. Namun pada kesempatan ini kami akan membahas sedikit dari pusaka-pusaka peninggalan tersebut. Salah satu pusaka keraton Yogyakarta peninggalan kerajaan Mataram Islam yang terkenal adalah tombak Kanjeng Kiai Pleret. Senjata ini merupakan milik Raja Mataram pertama yang bergelar Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Tombak sepanjang 3,5 meter ini dipakai oleh Danang Sutawijaya dalam perang tanding melawan Bupati Jipang Panolan, yaitu Arya Penangsang. Dengan senjata inilah Danang Sutawijaya dapat melukai Arya Penangsang yang konon sakti mandraguna dan memiliki ilmu kebal, sehingga akhirnya Arya Penangsang tewas. Konon mata tombak ini diyakini berasal dari alat kelamin yang dicabut dari seorang wali sakti Linui, yaitu Syekh Maulana Maghribi, saat dituntut untuk menikahi Rasa Wulan, adik kandung Sunan Kalijaga. Syekh Maulana Maghribi yang sedang melakoni tapakalung di pohon, berada di sebuah danau kecil bernama Sendang Beji. Syekh Maulana Maghribi tidak kuasa menahan syahwat ketika melihat Rasa Wulan yang tidak mengetahui keberadaan Syekh Maulana Maghribi dengan bebas mandi tanpa busana di sendang tersebut. Akibat syahwatnya, air mani Syekh Maulana Maghribi jatuh ke air Sendang Beji dan menghamili Rasa Wulan. Saat ini tombak Kanjeng Kiai Pleret masih tersimpan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta. Pusaka ini dijamasi setiap setahun sekali saat bulan Syuro. Selain tombak Kiai Pleret, ada juga tombak Kanjeng Kiai Baru Kelinting yang juga menjadi andalan pusaka kerajaan Mataram Islam. Kehebatan tombak Baru Kelinting teruji saat dipakai abdi dalam Sultan Agung yang bernama Kinaya Dharma, yaitu Lurah Kapedak, saat berperang tanding melawan Adipati Pati Pragola II yang memberontak terhadap kekuasaan Mataram. Tubuh sang adipati yang dikenal tidak mempan dengan senjata, akhirnya dengan senjata tombak Baru Kelinting tersebut dapat dirobek Kinaya Dharma. Saat ini tombak Kanjeng Kiai Baru Kelinting juga masih tersimpan di dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Aslinya senjata berwujud tombak ini sebelumnya adalah pusaka milik Ki Ageng Mangir Wanabaya yang memberontak kepada Panembahan Senopati. Menurut legenda tombak ini merupakan titisan dari naga Baru Kelinting yang dihukum ayahnya, yaitu Ki Ageng Mangir Wanabaya, karena gagal melingkari Gunung Merapi. Karena saat Baru Kelinting melingkari Gunung Merapi dengan tubuhnya ternyata masih kurang sedikit, sehingga dia pun menjulurkan lidahnya agar bisa menyentuh ujung ekornya. Saat itulah Ki Ageng Mangir memotong lidah Baru Kelinting, dan potongan lidah itu berubah menjadi sebuah mata tombak, yang diberi nama tombak Kiai Baru Kelinting. Karena keampuhan senjata ini, Panembahan Senopati terpaksa mengutus putrinya Nyi Ageng Pembayun menyamar sebagai ledek atau penari untuk mengelabuhi Ki Ageng Mangir. Sehingga Ki Ageng Mangir tertarik dan menjadikan Pembayun sebagai istrinya. Setelah mengetahui kelemahan Ki Ageng Mangir sang menantunya itu, kemudian dipanggil untuk sungkem menghadap ke Mataram. Di saat itulah menurut cerita, Panembahan Senopati dapat membunuh Ki Ageng Mangir, setelah Mangir melepaskan tombak Baru Kelinting yang dibawanya. Selain tombak Kiai Pleret dan tombak Baru Kelinting, terdapat juga keris-keris pusaka keraton peninggalan Mataram yang dimiliki Keraton Yogyakarta. Di antaranya pusaka Kanjeng Kiai Ageng Kopek. Keris ini hanya boleh dikenakan oleh Sultan sendiri, lambang perannya sebagai pemimpin rohani dan duniawi. Menurut tradisi keris ini dibuat pada masa kerajaan Demak, dan pernah dimiliki Sunan Kalijaga. Selain itu ada keris Kanjeng Kiai Joko Piturun, yang hanya boleh dikenakan oleh putra mahkota Keraton Yogyakarta. Begitulah pembahasan singkat kali ini yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan tunggu pembahasan video berikutnya.